Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari kelas 11 OTKP 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer. Untuk bagian yang pertama yaitu ada pengertian komputer. Istilah komputer berasal dari kata Latin komputer yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan informasinya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Untuk ini adalah gambar-gambar komputer. Untuk yang selanjutnya ada pengertian komputer menurut para ahli. Menurut Robert H. Bismarck, beliau mengatakan komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah dan mengiakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua yaitu ada Donald H. Sanders. Beliau juga mengatakan komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program atau sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanan atau storage program. Yang selanjutnya ada dari F.C. Hamacher DKK. Beliau mengatakan komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Yang selanjutnya ada tujuan pokok dari sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer ialah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi komputer. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar, data yang diterima melalui aktivitas keyboard, mouse, dari komputer lain atau peralatan lainnya. Yang kesatu yaitu ada pengelola data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada penyimpanan data. Fungsi data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Yang selanjutnya dari fungsi komputer ialah keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3D model, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Komputer datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka melakukan banyak fungsi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu menarik uang tunai dari ATM, memindai bahan makanan di toko, atau menggunakan kalkulator, kamu menggunakan sejenis komputer. Apakah kamu tahu komputer desktop? Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, di rumah, dan di sekolah. Komputer desktop dirancang untuk diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Yang selanjutnya ada komputer laptop. Pasti kalian sudah tahu komputer laptop dan sudah
tahu bagaimana bentuk komputer laptop. Jenis komputer kedua yang mungkin kamu kenal adalah komputer laptop yang biasa disebut laptop. Laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop. Mungkin kamu menggunakannya hampir di mana saja. Benar kan? Komputer tablet. Komputer tablet atau tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Alih-alih keyboard dan mouse, tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik dan navigasi. The iPad adalah contoh dari sebuah tablet. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis komputer, yaitu server. Sebuah server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain dari jaringan. Misalnya, setiap kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang disimpan di server. Banyak bisnis juga menggunakan server file lokal untuk menyimpan dan berbagi file secara internal. Ini adalah jenis-jenis komputer. Yang selanjutnya yaitu ada cara kerja komputer. Cara kerja komputer adalah mengambil informasi atau input, mengolah informasi atau pemrosesan, menyimpan informasi atau penyimpanan, dan memuntahkan hasil atau output. Dengan penjelasan sebagai berikut mengambil informasi atau input. Yang selanjutnya yaitu cara pemeliharaan komputer. Bagaimana sih cara pemeliharaan komputer? Simak video ini dan mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, ada menjaga aliran listrik. Kedua, bersihkan file yang tidak perlu. Ketiga, scan antivirus. Keempat, defray hard disk. Dan kelima yaitu install aplikasi atau program yang sudah tidak dipakai. Yang keenam, aktifkan sistem restore komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan dan juga tentang komputer yang belum saya sampaikan di video kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.